sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal khafiqaini. Ya Muayyad ya Mumajjad ya Imam al-Qiblataini. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta samsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta kasiru wa ghali. Anta misbahus suduri. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Di kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul, dapat bertatap muka, dapat doa bidoa yang fa insyaallah kita masih diberikan nikmat iman, masih diberikan nikmat Islam, dan masih diberikan nikmat sehatil badan. Amin amin ya rabbal alamin. Sehat badannya lahir maupun batin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga di malam hari ini kita Kang Adam tentunya dan semua sedulur-sedulur kita dimanapun panjenengan berada, semoga tetap diberikan dan semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Karena kita itu butuh banget yang namanya rahmat. Juga rahmat itu berbagai bentuk Kang Adam. Jadi ketika kita diberikan kesehatan badan, itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan hati yang ikhlas, kita diberikan hati yang sabar, itu juga bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika juga ada seumpama Kang Adam, ya jangan Kang Adam sih, ada orang sakit sembuh, juga itu juga rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kang Adam bisa ngerokok dengan nikmat, itu juga bentuk dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Itu loh. Makanya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu berbagai bentuk macam. Gitu loh. Makanya kita harus bisa menyaring atau harus bisa ikhlas dan sabar dan bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Katanya intinya kayak gitu Kang Adam. Gimana? Kalau kita sabar, terus yang pertama kita harus sabar, terus ikhlas, terus syukur. Kita harus syukur, kita harus sabar, kita harus ikhlas. Itu kata-kata orang tua, itu kunci dari hidup itu, biar hidup kita itu tentram. Hidup tentram ya? Iya, dan ada juga Kang Adam, kita kan sebagai umat Islam, umat Muslim, gimana biar hati kita itu tentram, gimana biar hati kita itu tenang, gitu. Itu ada cara Kang Adam. Nah, penting. Ya caranya itu Gimana katanya. caranya? Gitu loh. Itu gimana caranya? Caranya kita kan sebagai umat Muslim, caranya harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya takwa itu gimana? Ya, dari aspek takwaan itu mempunyai arti takwa, yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Contoh, sholat. Sholat itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu ketika melakukan sholat itu pasti dan berpotensi hati kita itu tenang. Kita umat Muslim loh, harus yakin itu. Makanya sholat itu juga membawa ketenangan juga. Ada teman saya Kang Dadang, ada teman saya Kang Kuncoro, Kang Adam. Itu namanya Kang Dadang. Dulu ini saya itu bukan kok mengumbar-ngumbar aib seorang teman, enggak ya. Ini cuma cerita. Jadi
Kang Dadang itu dulu ya pemakai. Paham kan pemakai? Dulu itu pemakai sabu. Nah, sampai dia itu pernah di penjara. Ceritanya kayak gitu. Dan dia itu pernah bertanya kepada saya. Enggak tanya sih, no. Saya itu cuma cerita. Dia kayak gini, saya cerita kayak gini. Bahwasannya sholat itu antara lain manfaatnya itu biar hati kita tenang. Bedakan orang yang nggak pernah sholat sama orang yang menjalankan sholat, itu pasti hatinya akan berbeda. Ketika kita ada masalah, jangan kita itu larinya ke tukang dugem, kita larinya ke minum-minuman. Contoh orang patah hati habis cidro gitu. Jangan larinya itu ke tempat karaokean. Jangan larinya ke LC, jangan larinya ke minum-minuman. Itu karena itu bentuk dari maksiat. Jadi jangan larinya ke situ. Jadi kita harus larinya ke Allah Subhanahu wa taala. Jadi kok LC itu apa? Ya pokoknya LC itu ya kayak biduan, kayak wanita malam yang ada di karaoke itu. Nah, itu kan bentuk dari kemaksiatan. Jadi Kang Adam antara lain kita itu harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh Tuhan kita itu juga Maha sifat Rahman dan Rahim. Tapi orang-orang misalkan putus cinta ya misalkan, kenapa ya larinya sama hal-hal yang kayak gitu? Ya karena mereka itu budrek itu apa? Kepalanya udah nggak kekontrol, hatinya sakit. Pertama hatinya sakit, terus pindah ke pikiran. Akhirnya pikiran dan hati itu sama-sama emosi, tidak terkontrol semua. Akhirnya ya kita mencari hiburan gitu loh. Bukan kita sih, ya mereka itu mencari hiburan, mencari ketenangan. Mencari ketenangan, tapi caranya itu melenceng, yang salah gitu. Karena intinya mereka nyari ketenangan ya. Iya, mencari ketenangan. Makanya kita punya Tuhan, ya kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kemaksiat. Ya, karena orang yang putus cinta itu biasanya hatinya sakit. Terus pikirannya itu enggak kontrol. Sampai-sampai bisa juga menimbulkan lari dari rumah gitu loh. Ya. Apa? Itu bunuh diri ya? Ya bisa. Minum-minum baygon juga bisa. Makanya yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda itu ya kayak gitu. Kan rata-rata orang stres yang muda-muda itu perkara apa? Cinta. Emang benar? Ya tanya kameramen. Ya kameramen ya. Emang begitu? Ya, biasanya begitu kan. Wih. Jadi putus cinta itu luar biasa. Wah, ya? luar biasa itu. Gimana Efeknya tuh efek sampingnya rasa sepele. Gak sepele. Berat. Jadi katanya Pak Purnomo itu katanya rata-rata Pak Purnomo belajar baik. Iya. Ya Pak Purnomo belajar baik itu katanya itu 90% orang yang terkena gangguan jiwa itu dikarenakan apa? Putus cinta. Makanya kita sebagai kaula muda harus mengekang hawa nafsu kita supaya ketika kita patah hati kita itu jangan mengambil resiko, yaitu menenangkan hati dengan cara kita dem-deman atau minum-minuman, jangan sampai. Nah, tapi aku senangnya minum lebih ya. Minum apa? Kopi. Itu beda lagi. Beda lagi. Aku senangnya minum soalnya. Kan juga kayak gitulah Kang Adam. Ya. Resikonya orang jatuh cinta kan gitu ya. Cinta. Pasti harus resikonya ya terluka. Gitu. Ketika kita memegang pisau, itu resikonya apa? Tangan kita yang terkena pisau akan merasakan rasa sakit ya. Ya sama saja dengan hal cinta. Jadi kalau ada orang yang bermain cinta itu harus berani dengan resikonya. Resikonya apa? Ya sakit hati. Tapi beda kalau cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka cinta yang tidak
mengapusi kita ialah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita resapi itu. Kita cintanya kepada siapa? Makanya kalau panjenengan tidak mau mengambil resiko, maka harus cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu loh, Kang Adam. Masyaallah. Insyaallah. Tapi ki ngomong-ngomong sampai ini kok curhat atau piye ya? Enggak. Oh, enggak. Akhirnya sampean curhat nge. Dikit Pengalaman. Enggak, Oh, iya. ini cuma saya itu untuk teman-teman saya di sana, Oh, nggih, dimanapun nggih. panjenengan berada, Jadi ketika untuk- panjenengan berani bermain cinta, ya harus berani resiko. menanggung resikonya. Makanya kita sebagai santri dilarang untuk pacaran. Ya efek sampingnya satu, hati terluka. Yang kedua, tidak baik karena la taqrabuz zina. Jangan sampai mendekati zina. Mendekati aja nggak boleh apalagi zina. Gitu. Oke, betul. Nah, mendekati itu apa? Mendekati itu salah satunya ya kita pacaran. Ya pertama kita berani pacaran, habis itu kita pasti kan ada yang menggoda kita gitu. Berani pacaran, pertama keluar gitu, ta'arufan di HP, terus akhirnya ketemuan. Setelah ketemuan berani pegangan tangan gitu. Dan selanjutnya kita nggak perlu menyebutkan dan selanjutnya. Pasti ada konsep-konsep yang lain. Maka kita di dalam agama Islam itu diharamkan atau tidak diperbolehkan berpacaran. Ingat, la taqrabuz zina. Jangan sampai kita mendekati zina. Jangan sampai mendekati zina. Oh, gitu. Besok nikah aja Kang Mas. Nah, gitu. Sampean nikah dulu aja. Ya, niat saya ya juga gitu. Amin. Amin. Ta'arufan Jadi kita nikah. doakan Kang Mas Riki ini besok nikah. Amin. Tak tunggu undangannya gitu. Dan saya doakan semoga kangkangku ini cepat-cepat diberikan jodoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya rezeki, terus jodoh dan mati itu hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi Kang Adam, kakangku yang gandeng sendiri ini. Jadi kita itu harus atau bisanya itu hanya berdoa dan berikhtiar. Iya. Kita boleh merencanakan, tapi Tuhan yang menjalankan atau Tuhan yang menentukan. Cakep yo. Tenang toh. Kita hanya merencanakan, Tuhan yang menentukan. Nah. Wih. Makanya gak usah khawatir gitu. Jangan khawatir ya. Gak usah khawatir soal Jodoh. percintaan. Wes ditentukan ya. Jodoh di tangan Tuhan. Jodoh Gitu. di tangan Tuhan. Tapi kalau wis tuwek kayaknya Tuhan angkat tangan. Gimana sih? Ada yang ngomong gitu. Jodoh itu di tangan Tuhan, tapi kalau udah tua ya Tuhan angkat tangan gitu. Oh, katanya gitu. Katanya gitu. Itu kan katanya. Katanya, Gitu. Konsepnya itu nggak gitu. Guyon itu, hiburan aja. Saya juga paham. Iya, iya. Tapi ki, gua apa iki? Madu. Madunya Kan kita kemarin Abah. kan ada rezeki gitu dari Allah Subhanahu wa taala lewat Mbah Yai Sarip. Nah, terus muncullah yang namanya madu asmaul haq. Diminum dulu tuh ya. Apa masalahnya diminum? Enggak tahu. Enggak ada masalah. Ada masalah. Wis insyaallah banyak khasiat. Saya minum dulu ya. Monggo. Madu asmaul haq. Gampang itu kamu. Rasanya manis ya. Kayak harapan dia. Iya. Kayak harapan dia. Wah, sumpah. Wih, Mau manis. luar biasa. Karena gini loh Kang Adam. Manis tenan. Karena gini. Nggih. Kan saya sebagai adik kamu Toyo. Masa nggak boleh cerita sama Wih, kamu? enggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa tuh. Karena konsepnya itu dari awal itu sangatlah manis. Jebret. Mungkin ini juga takdir Allah yang sangat manis gitu loh. Iya. Nggak ada takdir Allah yang nggak manis tuh nggak ada. Tapi bedanya madu ini manis, tapi akhirnya banyak khasiatnya. Lek kalau dia manis, tapi ujungnya cidro. Enggak sih. Oh, enggak. Nggak ada namanya cidro, nggak ada. Ada. Itu cuma kata-kata. Kata-kata. Cuma kata-kata. Ketika orang mencintai dengan sepenuh hati, dengan kasih sayang, itu nggak ada namanya cidro, galau itu nggak Nggak ada. ada. Karena cinta kita itu murni, ikhlas buat dia. Ya toh? Berat. Kan gitu toh, cinta yang sejati itu kan gitu ya. Kamu bahagia sama siapa, ya toh?
terserah. Yang penting panjenengan bahagia gitu. Tugas saya itu harus mencintai gitu. Tugas kita hanya mencintai, bukan memiliki. Weh, Tapi cinta tidak memiliki itu adalah hanya memanipulasi hati. Oh, tetap tenan. tenang. Padahal ya pengennya sama aku aja ya Allah gitu. Aku ingat itu loh apa? Aku baca di itu siapa? Abu Nawas itu kan. Gimana sayang? Ya Abu Nawas itu. Kalau dia bukan jodohku ya Allah. Apa? Kalau dia bukan jodohku, jodohkanlah dia kepada seseorang. Dan aku ini adalah orang. Jadi jodohkanlah sama aku. Oh, alah. Oh ya, siap Kang Adam. Ya udah Kang Adam. Ini kan bahas cinta ya. Nanti kita malah bahas cinta ya. Nah, yo, ini sudah beda konteks ini. Kita itu aja Riyadu. Ganti Riyadu aja. Udah mau hujan. Ya, kita ganti Riyadu dulu ya. Pindah dulu. Soalnya mau hujan. Ya udah, ini tetap saya apa namanya? Biar ditonton orang-orang. Kita hiburan di malam hari aja. Ini curhat seorang adik kepada kakak, nggak apa-apa sih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Curhat dong. Ya udah, pesan saya untuk kaula muda, tetaplah tabah dan tegar untuk menjalani sebuah rintangan atau ujian. Karena sesungguhnya semua itu ada hikmahnya, gitu. Tapi aja karo nangis ngono Rik. Ya, pokoknya hidup ini adalah perjuangan. Dan setiap perjuangan itu butuh pengorbanan. Jadi tidak usah terlalu baperan. Apa yang dikorbankan itu ya wes, itu ada sebuah perjuangan. Iya, ya seperti itu. Saya nggak setuju kalau dikatakan perjuangan. Karena seakan-akan dengan kata-kata perjuangan itu kita tidak ikhlas. Jadi ketika kita sodako kepada orang, kita itu harus ikhlas. Ikhlas itu tanpa meminta imbalan. Ya sama saja dengan hal cinta. Ketika kamu suka sama orang, sayang kepada orang itu ya, kamu harus mengutarakan kasih sayangmu kepada orang tersebut tanpa sebuah imbalan balik. Ya udah, kalau ada tutur kata atau tingkah laku yang kurang pas, mungkin ini udah mau subuh gitu. Besok kita lanjut. Mau hujan juga masalahnya. Mau hujan. Kita lanjut tirakatnya ke sana aja ya. Karena tadi ini bukan tausiah ya. Bukan. Ini cuma cerita. Ini hanya ngobrol santai di malam hari. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semuanya ada manfaatnya dan semua itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi. Pokoknya ingat Kang Adam. Apa? Konsepnya gimana? Laki-laki itu memilih bukan dipilih. Jadilah laki-laki tangguh dan berwibawa. Mantap. Yaudah, cukup sekian. Jangan lupa minum madu Asmaul Haq biar hidupmu manis seperti madu. Ya, biar manis dan banyak manfaatnya. Insyaallah. Alhamdulillah. Kalau kita ada salah kata atau perilaku yang kurang pas atau berkenan di hati panjenengan, saya Kang Riki dan saya Kang Kuncoro meminta maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turun hujannya. Ayo.